Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Matius 11 ayatnya yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bersyukurlah dan bagikanlah." Pasal sebelumnya diceritakan Tuhan Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat, padahal di kota-kota tersebut Tuhan Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat. Dan kota-kota itu ialah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Di balik kecaman-kecaman itu, Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan akibat keadaan rohani kota-kota itu. Kota-kota yang demikian tegar tengkuknya orang-orangnya sehingga mereka tidak bertobat. Meskipun ia merasakan kesedihan, tetapi Tuhan Yesus tetap mensyukuri satu hal. Apakah alasan Tuhan Yesus bersyukur? Mari sama-sama kita merenungkannya. Seperti di ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mensyukuri bahwa kebenaran Injil itu malah justru dinyatakan kepada orang kecil dan menjadi tersembunyi bagi mereka yang dikatakan Tuhan Yesus orang bijak dan orang pandai. Apa makna dari kata-kata Tuhan Yesus ini? Injil hanya diberikan kepada orang kecil dan bukan kepada orang bijak dan orang pandai. Pendeta Budi Asali berpendapat seperti ini. Orang bijak dan pandai tidak menunjuk kepada orang yang mempunyai IQ yang tinggi atau pendidikan yang tinggi. Di sini jelas menunjuk kepada arti negatif, yaitu orang-orang yang bersandar kepada diri mereka sendiri. Sebaliknya, orang kecil yang literalnya adalah bayi merupakan kebalikan dari atas. Ini adalah orang-orang yang tak bersandar pada diri sendiri. Terhadap orang bijak dan pandai, Tuhan menyembunyikan. Terhadap orang kecil atau bayi, Tuhan menyatakan. Kalau begitu, apakah keselamatan tergantung dari orangnya? Tidak. Ingat bahwa seseorang bisa menjadi bayi atau orang pandai atau bijak, itu tergantung dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mensyukuri akan hikmat Allah Bapa yang sedemikian mengaturnya. Kebenaran Injil itu dapat dipahami oleh mereka, orang-orang yang sama sekali tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka yang menyadari keterbatasan diri atau ketidakmampuan diri untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi juga mengatur sedemikian hingga kebenaran Injil itu tertutup untuk dipahami oleh mereka yang mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka yang merasa begitu berhikmat dan mampu. Namun ada hal menarik di sini. Keselamatan itu tidak bergantung kepada kita manusia atau tidak bergantung dari usaha kita. Dari kata-kata Tuhan Yesus dapat kita pahami bahwa kebenaran Injil itu terbuka atau tidaknya terhadap diri seseorang itu tergantung dari Tuhan. Kepada siapa ia berkenan keselamatan itu diterima, bukan usaha, bukan karena kekuatan orang itu, sehingga ia dapat diselamatkan. Semuanya itu dari Tuhan. Pengaturan atau perkenanan Allah Bapa inilah yang disyukuri oleh Tuhan Yesus setelah mengecam beberapa kota yang tidak bertobat.
Allah Bapa mengatur dengan sebaik-baiknya kepada siapa kebenaran Injil yang mendatangkan keselamatan itu diterima. Dari sini kita dapat tarik bahwa betapa bersyukurnya kita yang telah diperkenankan oleh Allah Bapa untuk menerima keselamatan itu. Keselamatan yang hanya dapat diterima melalui beriman sungguh-sungguh atau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sebab sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima karena status kita berdosa. Mau sebaik apapun usaha kita, tanpa perkenanan Allah Bapa, maka kita tidak dapat menerimanya. Seperti dalam Yohanes 6 ayat 44 berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Dan juga dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Maka bersyukurlah kita jika kebenaran itu terbuka bagi kita, sehingga kita dapat menerima kepastian hidup kekal itu. Tapi biarlah kebenaran Injil itu tidak kita simpan untuk diri kita sendiri. Mari dengan rasa syukur kita men-sharingkan atau membagikan kebenaran Injil itu. Kebenaran bahwa keselamatan dapat diterima dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mari kita bagikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita dan kepada siapapun yang kita temui setiap harinya. Bukankah Allah dapat bekerja melalui penyampaian kita kepada orang lain? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh diingatkan bahwa ketika kami diperkenankan oleh Allah Bapa untuk sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, dan pada akhirnya kami menerima keselamatan itu bukan karena usaha kami, itu bukan karena kekuatan kami atau kehebatan kami. Itu semua adalah perkenanan ataupun pengaturan daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur jika sampai dengan saat ini kami boleh diperkenankan untuk sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami dengan rasa syukur kami boleh membagikan Injil yang telah kami terima itu kepada orang sekeliling kita dan juga orang-orang yang kami temui, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.